Year of Revival, tahun pembaharuan, dan kita masuk dalam seri khotbah yang kedua di tahun 2017, yaitu The Kingdom of God, Kerajaan Allah, The Kingdom of God. Nah, saya minta izin Bapak Ibu Saudara untuk mereview apa yang kita sudah dengar minggu yang lalu, mengulang sedikit saja, mungkin 5-7 menit, karena saya percaya ini semua penting buat kita. Karena itu harus dibuat sedemikian rupa penetrasi firman Tuhan yang saya akan review ulang sedikit saja, supaya Bapak Ibu bisa catat dan bisa benar-benar ada di dalam hati dan pikiran Bapak Ibu Saudara. Minggu yang lalu kita sama-sama sudah membahas dan kita sudah mendengar firman Tuhan, bahwa Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk mengembalikan sesuatu yang sangat penting yang pernah hilang dalam hidup manusia. Tuhan Yesus datang ke dunia untuk membuat satu perubahan besar, bahkan memberikan suatu hidup yang baru. Tuhan Yesus datang ke dunia ini bukan menyebarkan agama, karena Tuhan Yesus sebagai putra Allah dan putra manusia merupakan bukan seseorang yang beragama. Dia datang bukan untuk join ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, para pemimpin agama, atau mungkin ikut pilkada saat itu. Tetapi Tuhan Yesus datang menjadi satu perwakilan pemerintahannya Tuhan, pemerintahannya surga, dan berbicara mengenai Yesus yang bukan seorang yang beragama. Justru dia menjadi opposite atau lawan dari orang-orang yang tidak suka mengenai Tuhan Yesus adalah orang-orang yang beragama. Karena itu dikatakan Tuhan Yesus adalah sahabat dari orang-orang berdosa. Sahabat dari orang-orang berdosa. Dan minggu yang lalu, sebagai statement yang sangat besar, pusat statement atau central statement pernyataan Tuhan Yesus selama di dunia ini, Tuhan Yesus katakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Dan bertobat di sini adalah sesuatu yang ada di dalam terms psychology, yang artinya merubah pikiran kita. Change your mind, rubahlah pikiran kita. Dan kata bertobat ini mengajak kita untuk merubah cara berpikir, merubah ideologi, merubah konsep, pandangan, filosofi, dan merubah mental kita. Yesus yang datang ke dunia merupakan wujud pemerintahan kerajaan surga dan memperkenalkan kerajaan surga, lalu mempengaruhi, mengajar, bahkan merubah karakter, pemikiran, dan kebiasaan kita untuk bisa hidup di dalam kerajaan Allah. Untuk bisa hidup di dalam kerajaan Allah. Nah, kerajaan Allah ini Bapak Ibu Saudara, cepat saja seperti kita hidup ini punya the law of gravity. Semua yang naik ke atas pasti turun. Kita hidup di dalam dunia ini yang ada salah satu area di mana di dalamnya itu ada hukum gravitasi. Semua yang naik pasti turun. Tapi pesawat terbang, dia ada melampaui hukum gravitasi, dan dia ada di satu area yang namanya hukum aerodinamis. Karena itu dia bisa terbang. Nah, kita ada di dunia ini, tapi kita bukan dari dunia ini, dan cara hidup kita sudah nggak bisa lagi seperti orang dunia. Karena itu kita nggak bisa lagi ada di daerah gravitasi. Orang dunia ada di daerah gravitasi, ditampar pipi kiri, pukul lagi pipi kanan. Dan kita anak-anak Tuhan gak bisa lagi ada di daerah gravitasi. Kita harus ada di atas daerah gravitasi, di mana hukum aerodinamis itu bekerja, yaitu hukum kerajaan Allah. Ini merupakan satu ilustrasi gambaran yang sangat simpel yang kita bisa mengerti. Karena itu kerajaan Allah ada di sini sekarang pada saat kita mengundang Tuhan Yesus. Karena itu penting buat kita untuk merubah pikiran kita dengan pertolongan Roh Kudus. Karena itu statement Tuhan Yesus selanjutnya dalam ajakannya untuk bertobat, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya,
maka semuanya itu akan ditambahkan kepada kita. Semuanya itu akan ditambahkan kepada kita. Nah, saya minta tolong Mas Nano ke depan sebentar. Nah, bicara mengenai carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, Bapak Ibu Saudara. Tolong dipindahkan dulu ini. Nah, dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara, kita bekerja, kita meniti karir, kita melakukan, di bawah sini aja. Kita melakukan apa saja, kumpulin uang, apa saja yang kita lakukan di dunia ini, sebenarnya kita sedang menambahkan sesuatu yang hampa. Nah, ini by the way, Mas Nano yang gambar, beri tepuk tangan dulu. Nah, jadi sebenarnya kurang besar, jadi kameranya bisa di zoom. Jadi carilah dahulu kerajaan Allah. Selama kita hidup, kita tuh hanya menambahkan nol. Makanya di pengkhotbah dikatakan apa gunanya membaca banyak buku, ya kan? Dan semuanya itu sia-sia. Kita sekolah tinggi-tinggi, kita karir kita hebat, itu cuma nambahin 0 plus 0 plus 0 semua. Tapi dikatakan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Apabila kita kita mendahulukan Tuhan Yesus yang menjadi nomor berapa, saudara? Nomor 1 yang utama. Yang utama di atas semuanya, maka segala sesuatu akan ditambahkan. Jadi jumlahnya berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1 juta. Aturannya Nano mau bikin 12 nol, tapi nggak cukup deh. 1 triliun. Jadi apa yang sudah kita, karena itu Bapak Ibu Saudara, apabila kita mau mencari pasangan hidup, kita mau mencari mau kerja di mana, mau sekolah di mana, taruh Tuhan terlebih dahulu, maka Tuhan akan kasih tahu pasangan hidup kita. Tuhan akan kasih tahu kita mau kerja di mana, Tuhan akan kasih tahu sekolah kita di mana, karena value-nya itu udah lain. Amin. Kita menambahkan Yesus yang ada di depan jadi 1 juta. Tapi kalau kita Yesusnya belakangan, kalau kita sakit, kalau kita ada apa-apa baru kita tambahkan, waduh ini jadi akhirnya di belakang sini nggak ada nilai apa-apa, atau di tengah-tengah sini nggak. Tapi Tuhan katakan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Jadi kita menaruh Tuhan sebagai yang terutama di dalam hidup kita. Kita bisa lihat nilainya itu. Kalau kita cari Tuhan dahulu, kita utamakan Tuhan, Tuhan yang akan pimpin jalan. Tuhan akan memimpin jalan kita untuk menemukan pekerjaan yang baik. Tuhan yang pimpin jalan kita supaya kita nggak bisa rubah hati manusia, tapi hati anak kita bisa dirubah sama Tuhan. Karena apa? Usaha kita dibuat Tuhan menjadi signifikan. Usaha kita dibuat Tuhan menjadi signifikan. Kalau nggak ada angka 1 ini, semuanya sia-sia seperti menjaring angin. Tapi carilah dahulu kerajaan Allah, dan di situ dikatakan akan ditambahkan. Otomatis semua nolnya ini, saudara. Ini cuma 6, tapi ada banyak nol yang gak kelihatan kalau kita taruh Tuhan terlebih dahulu. Segala usaha kita, doa-doa kita, semuanya dibuat Tuhan menjadi berhasil. Amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Bisa taruh di samping lagi dong? Ya, di samping situ aja. Atau di samping sini, di atas mimbar. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, perhatikan hal pertama yang menjadi target dari Tuhan Yesus itu adalah pikiran kita dan bukan roh kita. Karena di samping keyboard, karena roh kita sudah mati walaupun masih ada tapi tidak berfungsi. Karena itu yang menjadi target kita harus rubah pikiran kita. Nanti saya jelaskan ini lebih detail lagi. Nah, hari Sabtu yang lalu Bapak Ibu Saudara, saya membahas firman Tuhan di dalam care group. Saya membahas firman Tuhan di dalam care group
saya memberikan contoh konkret yang lain mengenai carilah dahulu, utamakan Tuhan di dalam hidup. Saya mencari contoh konkret yang memang dekat dengan kita, yaitu Yakub dan Esau. Nah, cerita mengenai Yakub dan Esau ini, Bapak Ibu Saudara, di sini bukannya saya bilang say no to selfie, terus saya anti terhadap foto atau apa, enggak. It's fun to do. Sesuatu yang bisa bikin kita sukacita. Foto teman-teman habis gereja, apa saja. Sebelum kita makan, pesan, kita foto dulu sampai makannya jadi dingin karena udah difoto terus kan. Tunggu foto, Pak. Saya nggak anti dengan itu semua, tapi ada satu hal yang menarik di belakang ini semua, bahwa say no to selfie ini adalah signifikan sekali karena kita hidup di satu zaman, satu era di mana ada fenomena yang namanya fenomena selfie ini. Bapak Ibu tahu bahwa dalam satu hari orang mengambil foto selfie itu ada 1 miliar dalam satu hari. Ada 1 miliar foto yang diambil foto selfie dalam satu hari. Banyak sekali. Dan fenomena ini begitu demikian merebak, khususnya bukan hanya di anak-anak muda, di semua jenis usia. Dan hari Sabtu kemarin saya kasih contoh mengenai Yakub dan Esau. Yakub dan Esau ini juga waktu sebelum Yakub bergumul dengan seorang malaikat Tuhan atau Tuhan sendiri pada waktu itu, sebenarnya Yakub sudah bergumul dan berkelahi dengan saudaranya juga yang namanya Esau sejak dalam kandungan. Makanya dikatakan bahwa di dalam Kejadian 25 ayat 25, keluarlah yang pertama warnanya merah, seluruh tubuhnya seperti jubah. Sesudah itu keluarlah adiknya. Keluar adiknya yang bernama Esau, dan Esau memegang tumit Yakub. Yakub memegang tumit Esau, ya. Yakub memegang tumit Esau. Dari sini kita lihat tuh, Esau was born, dia pegang kakinya si Esau. Nah, yang saya dapatkan dan kita bagikan kemarin adalah bahwa kita hidup di generasi yang selfish, yang benar-benar semuanya buat aku, me first. Ini anak dua sebenarnya mau rebutan lahir duluan. Saya atau kamu yang lahir duluan, saling berebutan mau keluar duluan. Karena itu pertanyaannya kepada Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita hidup di dalam dunia yang mempunyai me first mentality dan mengubah mental kita menjadi seek first kingdom of God mentality. Karena kita dilahirkan tuh seperti itu. Kalau Bapak Ibu tidak mengerti atau tidak setuju, berarti belum pernah punya anak. Atau saya nggak tahu, nggak mau punya anak atau apa gitu ya. Tapi kalau anak kecil, itu nggak usah disuruh bilang me, saya, nggak usah. Yang disuruh kita ajar ke dia adalah bilang please. Karena semua tuh punyanya dia. Ini punya saya. Main sama sepupunya aja, sama cece-nya aja, main sama ininya, semua punyanya dia, maunya dia gitu. Sejak kita semua dari kecil tuh kita sudah lahir dengan tabiat yang sama seperti Yakub dan Esau. Me first, saya dulu dong. Ini punya saya. Karena itu anak kecil kita mengajarin anak kecil untuk bilang please, bilang I'm sorry, bilang excuse me. Harus dilatih bilang itu. Dilatih untuk bisa share. Nggak bisa sendiri, bisa share. Nah karena itu kita hidup di generasi yang dibombardir oleh banyak marketing. Bahkan semua handphone dan segala macam ada awalan iPhone, handphonenya saya, ya kan, iPad, semua ada. Bilangnya oh ini customized to fulfill your needs. Semua tuh buat kita aja. Nah kita mesti tahu bahwa dari kita kecil, kita lahir mempunyai, ini Yakub dan Esau waktu lahir tuh mereka masih kecil, masih bayi, belum mengerti. Tapi ada tabiat dosa yang ada dalam hidup kita. Dan itu yang harus dirubah, kata firman Tuhan. Itu yang harus dirubah. Firman Tuhan katakan siapa yang terdahulu
menjadi terkemudian. Siapa yang terkemudian menjadi terdahulu. Ini adalah salah satu undang-undang ketetapan yang ada dalam kerajaan Allah. Matius 19 ayat 30, many who are first will be the last. Many who are last will be the first. Nah, di sini mungkin kita seringkali asosiasikan tentang yang jadi Kristen duluan, kadang-kadang orang yang baru bertobat lebih kelihatannya lebih wow. Tapi ini juga berlaku untuk semua. Kadang-kadang minggu yang lalu saya share bahwa semua orang mau menjadi dikenal, terkenal, seperti 3 ujian Tuhan Yesus itu. Ujian tentang keinginan, ujian tentang hasrat, ujian keinginan mau terkenal, dan ujian mengenai kuasa, power. Semua orang mau memegang kendali atau power, sadar atau tidak sadar. Dan di sini dikatakan bahwa siapa yang mau menjadi terdahulu di dalam kerajaan surga, yang terbesar adalah mereka yang mau menjadi hamba. Justru yang terkemudian akan jadi yang terdahulu. Aku kerjain kerjaan inilah, nggak peduli orang nggak ngelihat, nggak apa-apa. Yang penting aku sapu gini, aku gini untuk Tuhan aja. Nggak apa-apa untuk aku gini. Yang penting orang itu bisa kenal Tuhan dulu. Akunya nomor 2, nomor 3 belakangan, utamakan yang lain dulu. Dan di sini lihat bahwa kita hidup di era yang benar-benar sangat sukar. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Kita bisa dapat apa saja, punya mobil, punya rumah, apa saja, tapi jiwa kita, roh kita hampa. Nggak ada sukacita dan nggak ada damai sejahteranya. Dan kita lihat di sini Bapak Ibu Saudara bahwa semua yang Tuhan berikan dalam hidup kita mempunyai tujuan. Kalau kita kadang mungkin nggak punya rasa seperti nggak mau kalah, atau kalau si A udah begitu, aku juga mau dah. Sebelum si B bisa seperti itu, saya juga bisa. Nah, ciri-ciri yang seperti ini yang sebenarnya menjadi gambaran di dalam kehidupannya Yakub dan Esau. Walaupun yang satu outdoor man, yang satunya indoor man. Orang yang sering keluar dan segala macam. Yang satu di rumah aja, mom's boy dan lain-lain. Tapi dua-dua nih karakternya sama sebenarnya. Mereka mau bahkan yang penting, yang sangat penting bisa ditukarkan dengan kebutuhan yang saat itu. Makanya Esau menukarkan hak kesulungannya. Di dalam kehidupan bangsa Yahudi, anak yang paling tua selalu dapat 2 hal. Dapat hak kesulungan dan dapat blessing, berkat. Karena itu menjadi pergumulan yang seru waktu si Ishak bilang sama Esau, Esau, ini kakak tolong pergi berburu dulu, potongin babi yang dapat apa kayak gitu. Papa udah lama nggak makan daging rusa, katanya. Tolong berburu, pulang sampai rumah, masakin, nanti papa kasih berkat. Dengar begini, mamanya si Ribka, dia dengar, wah inilah kesempatan untuk anak saya. Karena Ribka dengar dari Tuhan bahwa di dalam rahimmu ada 2 bangsa yang bertolak-tolakan. Yang muda akan menjadi tuan kepada yang tua. Adiknya akan menjadi tuan daripada kakaknya yang besar. Dan kesempatan itu Ribka dengan sedemikian politiknya dia ajak dia suruh si Yakub untuk mengerjakan apa yang dia mau. Dia suruh si Yakub, udah, walaupun Yakub juga pertamanya nggak mau, tapi akhirnya dia mau juga. Tapi kita lihat di sini Bapak Ibu Saudara, bagaimana di dalam mengikut Tuhan ada banyak hal yang harus kita tanya sama Tuhan. Nah, kita lihat Bapak Ibu Saudara di dalam ayat ini bahwa banyak orang mau jadi yang terbaik, tersehat, semua yang Tapi kalau dalam bahasa Inggrisnya dikatakan healthier. Anak saya kalau bisa jadi anak yang smarter, ada Tapi kalau mau dilihat opa engkongnya itu, opa-opanya
Si Abraham berasal dari kota yang namanya Ur. Bahasa Inggris bilangnya Kalau bahasa Indonesia tulisnya Ur. Jadi orang yang mau richer, yang mau smarter, tetap aja at the end of the day ada orang yang lebih kaya, lebih hebat dari kita. Karena di atas langit masih ada langit. Nggak bisa kita berburu atau hidup di dalam lingkaran setan seperti itu. Oh, saya harus jadi yang ini. Dan di sini Tuhan ingatkan kepada kita semua bahwa pengharapan dan standar hidup kita harus sama seperti kerajaan Allah. Bahkan kita lihat pada waktu Yakub masuk dan ditanya sama Ishak. Lalu Ishak bertanya kepada anaknya itu, lekas juga engkau mendapatkannya. Bahasa Indonesianya tuh, kamu cepat juga berburunya ya. Berburu apa beli di pasar gitu, kamu cepat banget berburunya. Tapi jawab Yakub, waktu itu Yakub bilang, iya, karena Tuhan Allahmu membuat aku mencapai tujuanku. Nah, Yakub menipu dengan alasan rohani. Ini yang paling menurut saya sih, kalau mau bohong gak usah bawa nama Tuhan. Ngeri saudara. Lo bilang apa gitu, oh ini sebenarnya saya bikin ini untuk bantu anak saya yang bangun gereja di Indonesia atau apa gitu dan lain-lain. Janganlah gitu, takut gitu, ngeri. Ini kan bilang lah, ya saya lagi memang keluarga saya butuh uang, karena itu saya kerja ekstra, saya bikin ini. Kalau bapak mau beli, puji Tuhan. Oh gitu nggak dibeli. Tapi kalau pakai embel-embel, karena di Amerika ini Bapak Ibu Saudara banyak yayasan sosial, yayasan kemanusiaan yang semuanya tuh putar balik parlente pembohong besar. Bilangnya uang tolong orang dan lain-lain. Aduh. Karena itu orang Indonesia aja kalau begitu gitu bilang, kalau saya bantu nanti ada form buat saya tax deductible apa enggak gitu. Karena di sini tuh nggak bisa no soliciting ya, nggak bisa kita pungut kayak di Indonesia tuh. Bengong sedikit ada anak, bu ini buat sponsor anak sekolah gitu. Siapa anaknya gitu? Sekolah di mana kita juga nggak tahu. Karena itu untuk segala sesuatu, waduh jangan deh kasih alasan seperti ya ini untuk, wah mendingan kalau mau jadi penjahat mafia sekalipun ya jadilah yang benar-benar ini. Tapi jangan licik gitu, seperti apa ya, deceiving. Makanya Yakub itu kan selain artinya yang memegang tumit, artinya juga deceiving. Nah kita lihat di sini jangan seperti ini, karena pada akhirnya nanti ketahuan siapa yang benar. Nah Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, saya ingin yang kemarin yang kita bagikan di care group di situ, pada akhirnya Yakub bangun malam itu membawa kedua istrinya, semua dibawa karena udah mau ketemu sama si Esau. Dia takut selama 21 tahun. Bayangkan, Yakub menerima berkat di dalam kebohongannya. Waktu bapaknya nanya, Ishak nanya, siapa itu? Esau. Makanya dibilang kan, suaramu, kata Ishak, suaramu kayak Esau, bas-bas gitu, kayak really manly Esau. Tapi tanganmu kayak Yakub. Nah Esau itu kan hairy, banyak bulunya. Jadi dia mengaku sebagai Esau. Dia mendapatkan berkat itu dengan cara yang tidak benar. Saudara tahu, kalau kita dapat berkat dengan cara yang tidak benar, dapat keuntungan dengan cara yang tidak benar, orang dunia aja udah bisa bilang, wah itu uang panas, ya kan? Itu habisnya cepat tuh. Gak usah begitu. Orang menang lotre, ada tuh tiba-tiba jadi milioner setelah menang lotre. 80-90% mereka end up kalau nggak jadi orang, maksudnya bankruptcy atau agak gila. Karena sebuah keuntungan, sebuah berkat yang didapat dengan cara yang tidak benar. Karena itu selama 21 tahun hidupnya Yakub nggak tenang. Dia pergi kemana-mana takut. Karena fotonya tuh ada di mana-mana sama si Esau, udah diselebarin semua ke Facebook. Ini si tukang tipu katanya. Dia takut, nggak bisa tenang.
Waktu dia tahu dia mau ketemu sama kakaknya itu, sama kokonya itu, saya Esau, dia bilang udahlah, ini terakhir. Saya suruh aja yang perempuan-perempuan ini ke depan sama anak-anak, supaya mungkin hatinya, ngelihat ada perempuan, anak-anak hatinya bisa kalem sedikit. Bahkan dia juga menyeberangkan segala miliknya, kambing, lembu, gajah, semua dibawa semua, diseberangin semua udah, sama emas semuanya dia diseberangin. Lalu tinggallah Yakub seorang diri. Kadang-kadang Tuhan mengizinkan kita mengambil semua dalam hidup kita supaya kita bisa sendiri sama Tuhan. Dia izinkan adanya masalah di dalam keluarga, pekerjaan, sampai kita nggak punya apa-apa lagi, nggak punya apa-apa tempat kita menaruh harapan. Sampai di sini Yakub tinggal seorang diri aja. Lalu dia bergulat dengan laki-laki itu sampai fajar menyingsing. Saudara tahu dia umurnya berapa di sini? Waktu Yakub dan Esau Yakub keluar dari rumah, itu sebenarnya umurnya Yakub tuh dekat-dekat 70 tahun. Dan saat ini 21 tahun dia mengembara, dia pindah-pindah, ganti KTP, ganti sosial security supaya nggak terlacak. 21 tahun. Ini udah umur 90-an. Jadi kita lihat di sini, Yakub saat itu, oke, sekarang saya nggak punya apa-apa, nggak apa-apa, saya mati. I have nothing to lose. Saya mati di sini nggak apa-apa deh. Tapi karena itu dia bilang, orang itu bilang, sementara udah mau fajar, biarkan aku pergi karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Saudara pernah merasakan ada mungkin di suatu malam itu jadi malam yang sangat panjang buat saudara, di mana saudara nggak punya lagi pengharapan apa-apa. Saudara berlutut doa sampai saudara bilang, Tuhan, sebelum saya dapat suara Tuhan, saya nggak mau makan, saya nggak mau minum, saya nggak mau bangun dari tempat tidur ini, saya nggak mau keluar kamar sebelum saya dengar suara Tuhan. Saudara pernah begitu? Sampai kira-kira, saya tuh berapa kali pernah begitu. Saya pikir kalau nggak jadi apa-apa, udahlah. Pokoknya Tuhan, sebelum saya dapat sesuatu. Ini hal yang sama dengan Yakub juga. Aku tidak akan membiarkan engkau pergi. Lalu orang itu bertanya, jika engkau tidak memberkati aku, perhatikan ya. Kalau Bapak Ibu tanya sama saya, laki-laki ini siapa? Saya akan bilang laki-laki ini Tuhan. Karena malaikat tidak bisa memberikan berkat. Yes. Ini dibilang, jika engkau tidak memberkati aku, ini Tuhan sendiri. Yeah. Jadi udah sampai mau subuh, baru laki-laki yang besar itu dia bilang, siapa namamu? Lucu juga ya. Malam-malaman ditanya, by the way, sopo jenenge? Nama kamu siapa ya? Gitu kan. Lagi udah bergelut begitu, ditanya. Tapi saudara tahu waktu Yakub menjawab, waktu dia ditanya, siapa namamu? Yakub bilang, aku Yakub, si tukang tipu itu. That's me. Itu aku. Itu nama saya Yakub. Yakub yang orangnya nggak mau ngalah. Yakub yang selfish. That's me. That's my name. Yakub. Dia ngaku namanya Yakub. Dan dalam malam itu Tuhan sebenarnya bilang, Yakub, dulu memang engkau ditumpang tangan sama bapakmu, tapi itu engkau dapati dengan cara yang salah. Kamu berbohong. Sekarang berkat buat kamu karena kamu mengakui dan kamu datang kepada Tuhan tanpa berpura-pura. Itu dia, tanpa pura-pura. Kalau kita mau pura-pura rohani, berkatnya juga tuh berkat abal-abal, saudara. Karena Tuhan bilang, no, kamu sedang pura-pura nih. Hidup gak bener apa, tapi kayaknya hidup kamu biasa aja. Padahal ada sesuatu yang kamu selesaikan, tapi kamu biasa aja, pura-pura. Makanya ditanya, siapa namamu? Yakub. Dia jawab sambil menangis tuh. Lalu kata Tuhan, namamu tidak akan disebutkan Yakub, tetapi Israel,
Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Wah. Dan engkau menang. Tapi interestingnya Bapak Ibu Saudara, waktu Musa mau pergi mengeluarkan bangsa Israel, Musa tanya sama Tuhan, Tuhan, kalau Tuhan yang utus saya untuk pimpin bangsa yang banyak ini, kalau mereka tanya siapa Tuhan, siapa nama Tuhan, siapa engkau? Dan Tuhan bilang, I am who I am. Aku adalah aku. Aku siapa? Katanya. Aku Tuhannya Abraham. Wah, orang Israel mah tahu Abraham. Seperti orang Indonesia tahu lah Pangeran Diponegoro, ya siapa yang nggak tahu? Soekarno ya tahu lah. Sama. Aku adalah Tuhannya Abraham, Tuhannya Ishak, dan Tuhannya Yakub. Waktu saya baca ini saya pikir, aduh kok ini ya, ada sedikit ganjal menurut saya. Kalau Bapak Ibu mau masuk kerjaan, kan harus kasih referensi. Kita kalau kasih referensi, kalau bisa, oh kasih Pak Pendeta, kasih guru ini, kasih si ini, kan dokter, kasih referensi orang-orang yang bagus lah gitu. Masa kita kasih referensi, itu yang kemarin baru ditangkap polisi yang di downtown, kita kasih referensi dia kan, masa ada begitu? Masa, oh itu gitu. Oh itu yang ngebom di San Bernardino, keluarganya itu. Masa kita mau kasih referensi itu? Itu sama seperti Tuhan juga bilang begitu. Dan saya Allahnya Yakub. Tuhan sebenarnya sedang berkata, akulah Allah Abraham, akulah Allah orang beriman, akulah Allah Ishak, akulah Allah orang yang berharap kepada aku. Akulah Yakub dari orang-orang yang pernah gagal. Amin. Dari orang-orang yang pernah disakiti, dari orang-orang yang berpura-pura sekalipun, aku Allahnya mereka. Aku Allahnya mereka. Tapi sejak saat itu namanya Yakub kadang disebut Yakub, kadang juga lebih banyak disebut Israel. Tapi itu merupakan latar belakang bagaimana Tuhan memperkenalkan namanya dia, Yakub, si tukang tipu itu. Tapi Allah ada bukan hanya kita pas lagi dapat mujizat, saudara. Tapi Allah ada begitu pada saat saudara dikecewakan dan dibikin sakit hati sampai nangis-nangis, Dia ada dekatmu situ. Dia ada. Amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Kita punya Allah yang luar biasa. Allah yang luar biasa. Di sini kita melihat Bapak Ibu Saudara, bagaimana Tuhan beracara di dalam kehidupan kita. Nah sekarang baru saya mulai khotbah. Tadi itu yang review. Tapi ini judul khotbah saya, Aku Manusia Allah. Nah yang saya mau lanjutkan Bapak Ibu Saudara dari minggu yang lalu adalah bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Dan kata bertobat adalah Tuhan sedang menyatakan kepada manusia untuk merubah konsep pikir kita, merubah pemikiran dan merubah paradigma kita. Nah Bapak Ibu Saudara yang di dalam Tuhan, kita ini punya tubuh, jiwa, dan roh. Di luar tubuh kita itu namanya materi semua. Ini tubuh kita, ini pikiran kita, body, mind, and soul. Body, tubuh, jiwa, dan roh. Kita punya tubuh, jiwa, dan roh. Nah 3 aspek ini yang Tuhan, ini dasar-dasarnya. Kejadian 1 ayat 26. Baiklah kita menjadikan manusia menurut rupa dan gambar kita. Dan di sini kita lihat kita diciptakan dengan 3 hal itu Bapak Ibu Saudara. Tubuh, jiwa, dan roh. Di dalam Matius 28 ayat 19, Tuhan sendiri berkata di dalam perintah agungnya, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama siapa? Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Karena Tuhan kita juga Tuhan yang terdiri dari 3, Tritunggal Allah Bapa. Karena itu dikatakan menjadikan manusia menurut tergambar dan rupa kita. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Ini
akhir suratnya, awal suratnya Paulus pun seperti itu. Di dalam Tesalonika ini lebih jelas, 1 Tesalonika 5 ayat 23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Semoga roh, jiwa, dan tubuh terpelihara sempurna dengan tidak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, tubuh kita itu di luar, dan ini jiwa kita. Jiwa kita itu seringkali kita ada di jiwa kita itu yang kita sebut imajinasi, kesadaran, memori, bahkan hati pun sebenarnya itu ada semua di dalam jiwa. Baru yang paling dalam ini spirit, roh kita. Nah, waktu Tuhan menciptakan manusia, Dia bentuk. Nah, ini kan gambarnya. Dia bentuk dari debu tanah. Nanti Dia hembuskan rohnya. Karena itu kalau kita meninggal, roh kita kembali kepada sang pemilik roh kita, Allah. Karena roh kita Dia yang punya. Ada bagian daripada Tuhan dalam diri kita. Karena itu kita berkomunikasi sama Tuhan tuh lewat roh kita. Dan di sini saya mau terangkan bahwa sebab firman, nah ini juga di dalam Ibrani, firman Tuhan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun yang memisahkan jiwa dan roh dan sendi-sendi dan sumsum. Nah, ini tubuh. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Kenapa Tuhan benar-benar mau untuk merubah pikiran kita? Karena pikiran kita merupakan the central tower. Sentral, semuanya itu dari pikiran ini. Tubuh ngikut. Tubuh itu yang kalau kita hidup belum mengenal Tuhan, yang mengendalikan kita semua tuh memang tubuh. Tubuh yang bilang sama jiwa, ambil aja, ambil. Pukul aja, pukul. Rohnya mati. Nah, saya akan berikan sebuah ilustrasi Bapak Ibu Saudara. Saya mungkin minta Pak Toto ke depan, Nano sama Robin. Ada Robin? Oh, Robin di luar. Oh, kalau di luar nggak apa-apa, Toto. Minta cornery deh ke depan. Yang ini jadi. Oh, God bless sama ya, oke. Bless. God bless cornery sama Pak Toto, ya. Ayo, silakan. Ayo. Ini masuk YouTube nih. Oh enggak. Ya, God bless cornery sama Pak Toto. Iya. Nono, tolong juga Nono. Tempelin ini. Salah lagi gue. Yang tinggi cornery, oke. Ini tempelin di cornery. Ini di God bless. Ini di Pak Toto. Tapi suruh mereka pegang dulu, nanti Nono tempelin. Nah. Selamat ya. Selamat. Jangan. Tempel dulu, tempel. Ditempel. Pak Toto roh. Ini lulusan Eptanas dari SD Negeri Onga. Ini gurunya ini gitu. Oke, corner yang tinggi ya. Hati-hati nih, bajunya udah setrika nih. Ibu Ros setrika 2 hari bajunya nih. Oke, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kalau orang yang belum kenal Tuhan, rohnya tuh kecil. ini nggak rohnya tuh sebenarnya nanti ditukar nih. Nanti kalau di dalam Tuhan rohnya kesini nih. Ini yang gede. Jadi kalau orang yang belum kenal Tuhan itu biasanya, oke, Connery bisa maju ke depan. Besar. Nah, ya. God bless ini. Sekarang ngadep ke sana, ngadep ke tembok ya. Nah, gini berurutan, sorry. Ini gini, maju dikit. Ya, Pak Toto di belakangnya. Ya, deret aja, deret gini ya. Kasihan Mas Toto nggak kelihatan. Nah,
Orang yang belum kenal Tuhan, saudara, tubuhnya tuh selalu bilang, coba peneri balik bilang giniin si God bless. Oh balik aja, balik aja. Tubuh yang mengendalikan jiwa. Ke kiri, tangan sana lagi, ke kanan. Lihat tuh yang itu, ada cewek tuh itu. Ini nih ada uang tuh, ada dompet jatuh, ambil. Lu kamu dikatain sama orang itu kok nggak gini? Tonjok aja tuh orang itu, tonjok. Oh, jadi yang kendalikan jiwanya dia itu tubuhnya itu, dagingnya. Karena apa yang orang makanya hidup di dalam dikit-dikit perasaan gini. Nah itu sebenarnya bukan perasaan, tubuhnya aja. Oh kok dia kok gini ya? Udah jiwanya yang bilang sama tubuh, udah. Jadi yang berkuasanya ini mah diem aja. Dia belum dapat roh Tuhan, orang ini belum menerima Tuhan, dan Tuhan belum datang lagi untuk memberikan, untuk meniupkan lagi, dihidupkan lagi rohnya. Jadi masih begini aja, saudara. Nah ini yang namanya carnal man, orang yang hidup di dalam kedagingan. Semuanya tuh dikendalikan, nah bisa ngadep ke depan, dikendalikan oleh tubuh. Semua dikendalikan oleh tubuh. Dan jiwanya ini, di dalam jiwa itu ada hati, pikiran, perasaan, kehendak, semua ada di jiwa. Semua ada di jiwa. Jadi tubuh ini mengendalikan semuanya ini, hidup di dalam kedagingan. Nah sekarang, Mas Nano bisa ditukar. Orang yang ini belum ketemu Tuhan ya, natural man nih kayak begini. Karena orang yang kedagingan, begitu orang itu udah ketemu Tuhan, rohnya pindah ke sini. Nah, oke. Nah sekarang orang yang rohnya udah dihidupkan sama Tuhan, yang mengendalikan jiwanya, mengendalikan pikirannya semua itu rohnya. Karena dari sini ada pintu akses di mana Tuhan datang, Tuhan berbicara itu ke sini, dan jiwa, coba bisa ngadep ke depan ya. Jiwanya itu dipengaruhin oleh roh. Dipengaruhin, pokoknya udah pengaruhin banget. Nah, pas adik kakak lagi udah. Dipengaruhin. Dibilang, "Hei, pagi nanti bangun jam 5, berdoa." Ngikut dia. Amin. Haleluya. Lagi masih. Kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Nah. Jadi dibilang lagi pokoknya, oh kamu baru dijahatin sama teman kamu, jangan membalas, balaslah kejahatan dengan kebaikan. Ini yang bilang roh. Karena itu Tuhan mati-matian dia bilang, ubahlah pikiranmu ini. Kalau jiwanya bilang, oh iya, dia sadar aku ini orang berdosa. Dan dia bilang, oke, roh, sekarang kamu yang pimpin. Dia maju ke depan. Nah, maju ke depan, tubuhnya yang paling belakangan. Karena hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus di dalam aku. Amin. Jadi semua yang pegang kendali ini sebenarnya jiwa, saudara. Jiwa tuh yang dia bilang, oh dia tahu bahwa roh ini mati. Jadi yang mengendalikan jiwa nanti rohnya. Karena waktu roh itu mati, yang ngendaliin jiwa tubuh, semua kesenangan, kenikmatan sesaat, semua itu tubuh yang nguasain. Tapi begitu rohnya disentuh oleh Tuhan yang mengendalikan jiwanya, sudah bukan jiwanya lagi, rohnya. Dibilang nanti bangun berdoa, semua yang mengendalikan rohnya. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Silakan duduk, thank you. Kembalikan sama kepala sekolahnya di sebelah kanan. Profesor. Haleluya. Nah, kita lihat di sini Bapak Ibu Saudara bahwa yang paling gak enak tuh kalau tadi di depan rohnya dipaksa, jiwanya udah, tubuh dan rohnya saling goyang-goyang gitu, saling wah ikut aku aja, enggak ikut ini, balas, oh jangan. Nah, kalau pergumulan kita di dalam Tuhan itu pergumulan yang seperti itu. Karena itu kita lihat di sini tubuh kita itu unsur lahiriah manusia, unsur daging yang dapat didengar, disentuh, dicium dan lain segala macam. Nah itu dalam bahasa aslinya dikatakan SARX.
atau soma, tubuh. Sekalipun di dalam Mazmur 73:26 Daud menuliskan, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Dagingku, fisik dan jiwaku lenyap, even walaupun jiwaku lenyap, tapi bagianku tetap Allah. Yang kedua, jiwa. Jiwa itu unsur batiniah yang tidak dapat dilihat. Jiwa manusia beberapa unsur ini dia: pikiran, emosi, perasaan, kehendak. Di dalam bahasa aslinya dikatakan suke. Artinya yang pertama adalah mempunyai hidup. Dan di sini Daud juga tulis, kepadamu ya Tuhan, ku angkat jiwaku, ku angkat jiwaku. Nah, manusia mengasihi, memilih dan semua itu jiwanya. Kayak orang bilang I love you, itu jiwanya yang bilang aku mengasihi engkau. Semuanya ini dari sini. Lalu jiwanya itu juga di dalam bahasa Indonesia juga disebut ini nih, nyawa. Jadi begitu orang meninggal, itu jiwanya keluar. Nah, minggu depan saya akan berikan penjelasan itu, perbedaan jiwa dan roh. Kalau orang itu nggak kenal Tuhan, benar-benar di dalam kuasa dosa, roh itu kembali kepada tuan daripada dosa, yaitu iblis. Itu ada ayatnya. Jadi di sini kita lihat suke ini sering dipakai Rasul Paulus yang bermakna hidup atau kejiwaan, perasaan. Sebagaimana Daud juga memakai istilah ini, jiwaku. Rasul Yohanes juga pakai kata-kata hati ini atau jiwa. Dan roh ini, saudara, roh adalah nafas yang dihembuskan Allah ke dalam manusia, yang di dalam bahasa aslinya diterjemahkan ruah, atau bahasa Yunaninya pneuma. Nah, ini rohlah yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Yohanes 6 ayat 63. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Dia tulis pakai kata ini, ruah dan pneuma. Jadi Yohanes katakan bahwa roh, firman Tuhan itu merupakan roh yang datang daripada Tuhan. Nah, sekarang jiwa dan roh. Sebab firman Allah hidup dan lebih kuat memisahkan jiwa dan roh dan sendi-sendi. Jiwa itu lekat pada tubuh dan bukan pada roh. Galatia 5 ayat 17. Jiwa tidak dapat lekat pada roh sebab sifatnya bertentangan satu dengan yang lain. Jiwa itu diri kita tuh. Tapi kalau roh itu sebuah akses dan sebuah karunia yang Tuhan, seperti chip yang Tuhan taruh dalam manusia tuh, supaya kita bisa berkomunikasi. Sebab keinginan nih, Galatia 5 ayat 17, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Sama nih kayak Rasul Paulus bilang. Coba bisa diklik lagi. Nah, pertentangan dalam manusia. Nah, Rasul Paulus juga bilang nih, dia tahu bahwa dia mau bikin yang benar, tapi yang dia bikin selalu yang tidak benar. Nah, karena tubuh masih belum ditebus, Roma 8 ayat 23, yang Tuhan tebus tuh jiwa, roh kita. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa yang tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka yang jahat. Ayat yang ke-21, tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata. Dan di dalam ini, Bapak Ibu Saudara, waktu kita belum mengenal Tuhan, Tuhan menebus roh kita, jiwa kita tuh sudah ditebus, tapi kita belum tahu waktu kita belum kenal Tuhan. Ini sama seperti kita ada orang yang kasih kita prepaid telepon, prepaid udah dibayar dulu, atau ada orang kasih kita kartu kredit, kartu ATM.
Tapi kartu ATM itu harus diaktifkan. Ada banyak orang waktu Inggris menjajah India kalau nggak salah. Sudah puluhan tahun Inggris pergi, orang India tuh ada beberapa kota-kota yang nggak tahu kalau Inggris itu udah pergi. Nah, orang dunia, orang yang nggak kenal Tuhan, nggak tahu bahwa Tuhan sudah mati dan bangkit buat dia untuk beri kehidupan yang kekal. Tapi begitu kita datang kepada Tuhan, seperti kita mengaktifkan, karena Tuhan udah taruh uang di bank account di mana kartu ATM-nya itu kita bisa pakai. Tapi selama kita nggak aktifkan, harus ada orang yang beritakan, nah, Injil itu adalah orang memberitakan, kamu tuh udah dikasih Tuhan kartu itu, dipakai, aktifin. Banyak orang yang nggak tahu, yang rasanya hidup ini satu kali, mati dan selesai. Tapi Tuhan Yesus sudah datang. Ada seorang juru selamat yang sudah menebus hidupmu, memberi hidupmu arti. Karena itu pada saat kita datang kepada Tuhan Yesus, semuanya itu diaktifkan. Karena memang sudah ada. Amin. Seperti kita doa minta mujizat kesembuhan. Tuhan bilur-bilur darah-darah Yesus semua sudah ada untuk apa saudara? Kesembuhan kita. Kutuk sudah dipatahkan. Karena itu waktu kita doa, kita klaim dan kita sedang mengaktifkan supaya bekerja. Kalau kita bayar listrik, tinggal kita naikin, listriknya jalan. Kan kabelnya udah ada semua. Sama seperti itu. Waktu kita belum ditebus, roh kita mati, tapi masih ada. Tapi begitu kita datang kepada Tuhan, langsung diactivate itu. Diaktifkan. Kalau kita punya kartu kredit 15 juga, semuanya unlimited, tapi tidak pernah diaktifkan. Bisa dipakai nggak tuh kartunya? Bisa dipakai saudara? Nggak bisa. Karena itu penting waktu kita datang kepada Tuhan, itu kita mengaktifkan. Makanya hidup di dalam kerajaan surga, itu yang dinamakan, makanya Tuhan itu mujizat dan kekayaan itu bukan berita utama. Karena mujizat dan kekayaan itu common, hal yang biasa. Makanya ada common wealth. The wealth is common. Udah biasa, berkatnya biasa. Waktu kita masuk ke dalam kerajaan Allah, justru diaktifkan supaya berkatnya ngalir. Pada saat kita cari kerajaan Tuhan, itu semua sudah jadi milik kita. Makanya Tuhan bilang, dan segala sesuatu ditambahkan. Bukan diberikan, tapi ditambahkan. Karena sudah ada. Sama seperti ini. Semua waktu Tuhan Yesus mati, disalib dan dibangkitkan, itu sudah diberikan, dibayar lunas dikatakan. Dibayar lunas. Tapi banyak orang nggak mengerti. Sama seperti ilustrasi anak ayam mainnya, anak Raja Wali, anak burung Raja Wali. Main, menetas sama telurnya tuh menetas sama anak-anak ayam. Dia pikir dia anak ayam. Satu kali dilihat, ada yang sama seperti dia terbang. Katanya dia anak Raja Wali. Sama. Tuhan sudah bayar lunas semuanya. Yang kita perlu lakukan adalah aktifkan. Datang kepada Tuhan, langsung tuh berfungsi. Kalau kita seperti Yakub, dia bilang, bohong, berpura-pura. Begitu malam itu dia bilang, you know what, this is the last time. Ini terakhir kalinya nih, saya gak akan pura-pura. Pokoknya saya mau apa adanya di hadapan Tuhan. Ini saya. Lalu kata Tuhan, nah Yakub, sekarang baru aktif berkatku buat kamu. Yang dulu tuh belum aktif. Karena iblis pun bisa kasih berkat. Tapi yang sekarang berkat dari Tuhan. Apabila Tuhan berjalan dengan kita, siapa yang jadi lawan kita? Amin. Tidak ada. Siapa yang jadi lawan kita? Tidak ada. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Karena itulah Paulus senantiasa mengingatkan kita datang kepada Tuhan. Roh atau manusia batiniah kita sudah ditebus oleh darah Yesus. Tetapi tubuh kita sekarang ini belum. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung buah, kita juga mengeluh dalam hati sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Nanti kalau kita ketemu Tuhan, Tuhan kasih kita tubuh yang baru.
Amin. Tubuh kemuliaan. Karena itu tubuh itu harus kita matikan jadi kecil seperti yang tadi itu. Kamu jangan macam-macam. Makanya doa, puasa, pembentukan, proses itu semua merupakan waktu di mana Tuhan bilang, ini kamu gak lagi hidup dipimpin oleh tubuhmu, tetapi oleh rohmu. Nah di sini kita lihat Roma 7 ayat 15, Bapak Ibu Saudara. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, ini Paulus lagi bilang ya, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Ini dia. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi Paulus pun mengakui bahwa kalau hidup kita tidak benar-benar di dalam Tuhan, itu selalu roh itu lemah, Bapak Ibu Saudara. Roh itu lemah. Oh, tubuh itu lemah, iya. Roh tubuh lemah. Tubuh itu lemah, tetapi roh itu penurut. Tubuh itu lemah. Diapain sedikit, sakit. Jadi kita lihat di sini. Jadi jikalau aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Dan di situ Paulus mengingatkan, hei, kamu yang sudah ditebus, sudah diperbaharui oleh Tuhan. Setiap kali, Bapak Ibu Saudara, itu kalau saya mau bandingkan ya, saya jadi ingat Daud. Gak ada orang yang Tuhan katakan, he is after my heart. Dia orang yang dekat sama saya. Daud tuh gak ada orang yang bisa mengatakan perkataan atau permohonan maaf seperti Daud. Padahal dosanya Daud tuh, menurut saya dosanya Daud, kalau secara kacamata manusia, dosanya Daud lebih besar dari Yakub. Yakub ya tipu-tipu, kalau mau dibilang begitu ya. Tapi Daud, udah suami orang dibunuh, istrinya juga dibuat, aduh, udah. Tapi itu Tuhan tetap bilang sama dia, ini orang. Daud kalau minta maaf dari Tuhan, tuh saudara baca di Mazmur ya. Bagaimana dia nangis, dia bilang, Tuhan jangan ambil rohmu, Tuhan, daripadaku. Tuhan rasanya langsung, yes, gitu. Sama kayak anak kita lagi minta maaf, sorry mom, padahal tuh TV udah pecah, bayangin. TV pecah gitu. Ya masa anak kita mau kemplang pakai TV kan nggak mungkin. Tapi kalau dia bilang, I'm sorry mom, kita orang tua langsung. Nah, Daud sama Tuhan tuh bisa kayak begitu. Dia bisa apa ya? Dia bisa berintim sama Tuhan. Bahkan Daud tuh dikatakan dia bisa mengatakan puitis kata-kata pujian dia tuh seperti dia sedang berromantis sama Tuhan. Makanya Tuhan mau apa-apa, ini orangku Daud. Karena dia tahu hatinya. Waktu dia minta ampun benar-benar. Karena Daud bukan seperti Yakub yang berpura-pura. Tapi Daud apa adanya, dia bilang, Tuhan sorry ya, maaf tuh. Tapi banyak kita yang kadang-kadang ya sorry ya enggak, ya ini begitulah. Tapi di sini Tuhan ingatkan kepada kita bahwa sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu. Kenapa sampai saat ini masih ada ini seperti masalah yang gak pernah hilang-hilang, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosa kita. Sama seperti Yakub juga. Selama dia gak mengakui, gak datang kepada Tuhan apa adanya, itu tidak akan pernah selesai. 1 Petrus 1 ayat 18. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, bukan dengan barang yang fana. Albert bisa maju ke depan mainin keyboard sebentar. Bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus,
sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Di sini firman Tuhan mengingatkan kita, Bapak Ibu Saudara, kita sudah ditebus dari semua cara hidup kita yang sia-sia, yang kita warisi. Bayangkan, ada tradisi segala macam. Karena itu Tuhan katakan, berubahlah oleh pembaharuan budimu, jangan sama serupa dengan dunia ini. Karena itu statement daripada Tuhan Yesus, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Ubahlah pikiranmu, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Sore hari ini, Bapak Ibu Saudara, saya mau mengajak kita semua untuk benar-benar mengerti konsep kerajaan Allah ini. Mari kita tundukkan kepala bersama-sama. Konsep kerajaan Allah sama seperti hukum gravitasi. Semua yang naik ke atas pasti turun. Tapi ada hukum di atas gravitasi, yaitu hukum aerodinamis. Sama seperti pesawat. Firman Tuhan katakan, orang yang mencari Tuhan, dia akan terbang sama seperti burung Raja Wali, mengatasi badai hidup. Dan ini bukan sesuatu yang kebetulan. Kerajaan Allah merupakan satu konsep, satu bentuk pemerintahan yang real, yang ada. Karena itu jika kita ada di dalam Kristus, maka kita adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu dan yang baru sesungguhnya sudah datang. Sore ini saya mau mengajak kita semua untuk benar-benar mengerti bahwa hidup di dalam kerajaan Allah, menerima berkat yang sudah menjadi jatahnya kita. Tapi kita harus mengaktifkan semuanya itu dengan datang kepada Tuhan, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Datang kepada Tuhan supaya Dia memperbaharui hidup kita, bukan dipimpin oleh tubuh, oleh daging kita, tetapi biar jiwa pikiran kita dipimpin oleh roh kita yang dihidupkan oleh kuasa Roh Kudus.